Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 6 kelas 5 AHA atau 5 AH1. Nah, kita akan membahas mengenai perseroan terbatas. Adapun anggota kelompok 6 5 AH1 atau 5 AHA mata kuliah manajemen kelembagaan, yaitu yang pertama Aminatun Nafiah, kedua Budiatul Aliyah, 3 David Wirustianto, 4 Norma Dwi Lestari, dan yang kelima Rifani Khairul Hidayatullah. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari perseroan terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah definisi PT menjadi perseroan terbatas. Yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Yang selanjutnya, menurut Arsyadi 2005, perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan nama Namlos Vennootschap atau NV. Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya. Peraturan terbaru mengenai pendirian PT yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, PP Nomor 24 Tahun 2018 merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi atau OSS atau Online Single Submission. Kemudian syarat pendirian PT yang syarat umum yang pertama yaitu fotokopi EKTP pemegang saham minimal berusia 17 tahun, kedua fotokopi KK penanggung jawab perusahaan, ketiga NPWP penanggung jawab perusahaan, keempat fotokopi PBB beserta bukti bayar 1 tahun terakhir, kelima surat domisili PT yang dikeluarkan oleh RT atau RW setempat, dan yang terakhir yaitu foto kantor dan gedung. Kemudian syarat pendirian PT yang syarat khususnya yaitu didirikan minimal 1 orang atau pengesampingan ketentuan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih, pasal 109 ayat 2 UU Cipta Kerja dan pasal 7 ayat 1 UU PT mengatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Melalui UU Cipta Kerja, ketentuan tersebut ditambah BUMD, BUMDes, dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Syarat khusus pendirian PT yang selanjutnya adalah masing-masing memiliki kepemilikan saham. Kemudian rincian identitas perusahaan oleh akta notaris yang berupa nama perusahaan, modal awal, jumlah saham, industri usaha, alamat, serta tujuan pendirian PT tersebut. Kemudian akta pendirian PT tersebut telah disahkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah penyetoran modal awal minimum 25% dari jumlah modal. Kemudian apa saja sih siklus atau tahapan dalam pendirian PT? Yang pertama, kita melaksanakan pengajuan nama dan pembayaran melalui sistem pelayanan aho.go.id. Yang kedua, penandatanganan akta perusahaan yang biasanya memuat identitas perusahaan secara jelas seperti modal awal perusahaan. Nah, ini disahkan oleh Kemenkumham. Kemudian yang ketiga, pengajuan izin pendirian badan hukum dan melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang keempat, kita melaksanakan
pengajuan SIUP dan NIB. SIUP untuk saat ini dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission atau OSS dan TDP yang telah dialihfungsikan dengan NIB yang berfungsi sebagai nomor pengenal. Kemudian kita melaksanakan pendaftaran PT, biasanya dilaksanakan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disingkat Kemenakertrans atau Dinas Ketenagakerjaan. Nah, untuk selanjutnya yang keenam adalah pengajuan BPJS Ketenagakerjaan secara online melalui bpjsketenagakerjaan.go.id. Dan yang terakhir adalah mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan file kolektor nomor NPPKP, yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak melalui erek.pajak.go.id. Dalam PT itu ada struktur organisasi. Nah, kali ini kita akan membahas struktur organisasi PT serta penugasannya. Yang pertama ada Direktur Utama. Nah, Direktur Utama ini berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program umum yang akan dijalankan perusahaan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepada Direktur Utama tersebut. Direktur ini adalah orang yang memegang mandat dari pemilik saham untuk mengelola perusahaan itu. Kemudian ada direksi yang tentunya berada di bawah Direktur Utama, memiliki tanggung jawab yang besar dalam kelangsungan perseroan terbatas. Dalam pekan ini memiliki seorang direksi utama, wakil direksi, dan beberapa direksi untuk menunjang kepentingan perusahaan. Contohnya ada direksi keuangan, direksi personalia, direksi pemasaran, dan direksi operasional. Selanjutnya ada manajer. Manajer dalam sebuah perusahaan adalah mengatur, mengurus, mengelola kegiatan pada perusahaan dan berperan sesuai kategorinya masing-masing. Ada manajer keuangan, manajer produksi atau operasional dan R&D, manajer personalia atau HRD, dan manajer pemasaran. Dan yang terakhir ada staff dan operasional. Staff dan operasional ini berada di bawah manajer yang dibagi menjadi 3 bagian biasanya, yaitu ada bagian keuangan dan administrasi atau staff accounting, kemudian bagian produksi, contohnya kepala gudang bahan baku, kepala produksi atau kepala karyawan produksi, dan bagian pemasaran yaitu sales distribusi dan admin online atau IT. Jenis PT berdasarkan modal yang diperoleh. 1. PT terbuka, perseroan terbatas terbuka atau TBK, atau yang sering disebut dengan Initial Public Offering atau IPO. Hal ini dikarenakan penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jadi jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Yang kedua, PT tertutup. Berbanding terbalik dengan PT TBK, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Jadi modal yang didapat dari jenis PT ini bisa didapat dari kalangan tertentu, misal dari sahabat, keluarga, ataupun kerabat. Selanjutnya, jenis PT berdasarkan kepemilikan. 1. PT PN atau perusahaan negara. PT PN atau perusahaan negara merupakan salah satu bentuk perusahaan milik negara. Yang kedua, PT perseorangan. PT perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Jadi orang tersebut secara langsung berperan sebagai direktur perusahaan. Selain itu, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal di mana dia dapat menguasai seluruh wewenang direktur dan juga RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, PT kosong. PT kosong merupakan jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tetapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan bagi perusahaan itu sendiri. Jadi belum menghasilkan suatu produk karena belum memiliki kegiatan. Selanjutnya yaitu PT domestik. PT domestik merupakan jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional kegiatannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Selanjutnya PT asing. PT asing merupakan jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau di negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Struktur permodalan. 1. Modal dasar.
Modal dasar diatur dalam pasal 32 UU PT. Perseroan paling sedikit harus memiliki modal dasar sebesar 50 juta rupiah. Namun ketentuan tersebut diubah melalui pasal 109 ayat 3 di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dalam UU Cipta Kerja, PT wajib memiliki modal dasar perseroan, di mana besaran modal dasar perseroan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil mengatur minimum modal dasar sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 berbunyi bahwa modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Ayat 2 berbunyi bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal 1. Akte pendirian perseroan untuk perseroan atau pengisian pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan. Perubahan ketentuan mengenai minimal modal dasar dalam perusahaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja turut memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, di mana para pelaku usaha terkadang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban minimal modal tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan dari pembentukan PT. 1. Kewajiban terbatas. Pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan, mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi berkewajiban terbatas juga dalam membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan. 2. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat ataupun direktur. 3. Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk ekspansi. Selanjutnya yaitu kelemahan pembentukan PT. 1. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah remeh dan tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang kedua yaitu hubungan antar perorangan juga semakin formal dan berkesan kaku. Untuk selanjutnya yaitu penerbitan saham. Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Selanjutnya yaitu keuntungan saham. Dalam saham terdapat dua keuntungan yaitu dividen dan capital gain. Untuk keuntungan yang pertama yaitu dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seseorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapat dividen. Dividen dapat berupa tunai ataupun masih dalam bentuk saham. Yang kedua yaitu capital gain. Capital gain merupakan selisih harga beli dan harga jual saham. Jadi capital gain dapat dikatakan sebagai keuntungan yang didapat dalam menjual saham. Capital gain berbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Selanjutnya yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham adalah sebuah forum di mana pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai perusahaan dari direksi, komisaris, dan juga mengambil keputusan untuk perusahaan. RUPS terbagi atas dua macam yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Untuk RUPS tahunan merupakan rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan setiap setahun sekali, digelar pada saat perusahaan ingin menutup buku atau sedang dalam pembukuan setiap tahunnya. Mekanisme berjalan RUPS tahunan adalah para direksi beserta komisaris menjelaskan bagaimana laporan keuangannya secara garis besar berisi permasalahan seputar keuangan, modal perusahaan, pemasukan, keuntungan, kerugian, pertumbuhan produksi, dan
hal lain yang menyangkut kinerja dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu RUPS luar biasa. RUPS luar biasa ini dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara tidak teratur dan tidak terjadwal. Karena kan ada masalah tiba-tiba, kemudian pihak RUPS mengadakan rapat dengan alasan-alasan tertentu, baik masalah besar maupun masalah kecil. Seperti misalnya perusahaan yang tertimpa masalah besar, adanya kebijakan besar yang disertai keputusan dalam waktu dekat seperti penggabungan atau pengambil alihan perusahaan, pemberhentian dan pengangkatan direksi, serta dewan komisaris, atau bisa juga mendiskusikan pembahasan lanjutan dari rapat sebelumnya karena bersifat kompleks. Tugas dan wewenang RUPS. Terdapat beberapa tugas dan wewenang dari RUPS, yaitu pertama, menetapkan perubahan anggaran dasar dari PT. Kedua, menyetujui penambahan dan pengurangan modal dari PT. Ketiga, menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Keempat, menyetujui penggabungan peleburan pengambil alihan atau pemisahan dan juga pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran PT. Kelima, menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan anggota direksi dalam hal direksi yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Selanjutnya yaitu mengangkat anggota direksi Dewan Komisaris, memutuskan penggantian dan pemberhentian anggota direksi Dewan Komisaris, menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi dan Dewan Komisaris, memberikan persetujuan untuk mengalihkan kekayaan PT atau menjadikan jaminan utang kekayaan PT yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih PT dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun yang tidak. Pelaksanaan RUPS. Pelaksanaannya yaitu kehadiran yang telah ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Selanjutnya, hak dan kewajiban yang berhak diperoleh mengenai informasi acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan terbuka. Selanjutnya, pimpinan rapat yang beranggotakan Dewan Komisaris yang telah dipilih sebelumnya oleh Dewan Komisaris itu sendiri. Selanjutnya, tata tertib juga harus diberikan kepada para pemegang saham yang hadir dengan acara pembacaan pada saat rapat umum pemegang saham dimulai selain hari itu. Terdapat informasi yang harus disampaikan pada saat pembukaan seperti kondisi umum perusahaan, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan, dan juga tata cara mengajukan pertanyaan dan pendapat. Selanjutnya, untuk proses pengambilan keputusan bisa berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai, maka bisa dilakukan voting atau pemungutan suara. Lalu untuk kehadiran, RUPS bisa dihadiri lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Yang terakhir yaitu untuk keputusannya harus disetujui oleh setengah dari bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham. Kelebihan PT terbuka. Kelebihannya yaitu memiliki peluang besar untuk melakukan ekspansi bisnis. Selanjutnya, besarnya modal yang dimiliki perusahaan karena adanya penjualan saham pada bursa efek. Lalu perusahaan terbuka lebih mudah dalam melakukan akuisisi atau merger karena disokong oleh sumber modal yang dihimpun berdasarkan jumlah keberadaan saham dari perusahaan. Untuk kekurangannya sendiri dari PT terbuka yaitu adanya peluang delisting pada saham perusahaan pada bursa efek. Lalu perusahaan terbuka dituntut untuk selalu bisa menjaga relasi pada investor karena adanya relasi tersebut perusahaan akan mampu bertahan karena adanya sumber daya modal. Beda dengan PT tertutup. Untuk kelebihannya dari PT tertutup yaitu masa hidup perusahaan terjamin secara kontinu. Tanggung jawab yang terbatas bagi para pemegang saham. Terpisah antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan. Lalu modal perusahaan lebih mudah didapatkan dari obligasi
dan penjualan saham perusahaan. Lalu tidak sulit dalam mengadakan pengalihan pemiliknya dan lain-lain. Untuk kekurangannya sendiri, PT tertutup cukup sulit dalam melakukan pengorganisasian. Butuh biaya atau dana organisasi yang cukup besar. Lalu cukup sulit dalam perizinan, adanya pembatasan hukum dan bidang usaha, adanya pemisahan antara pemilikan dan pengendalian. Untuk PT di bidang Bio Farmaka sendiri di Indonesia ada beberapa, contohnya yaitu PT Air Mancur, PT Sekuteng Abis Indonesia, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Industri Jamu Borobudur, dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa lihat di bawah sampai nomor 11. Itulah PT bidang Bio Farmaka yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.